makanya duit nanti mau dimasukin ke tabungan. Assalamualaikum, hai, balik lagi sama aku Intan. Kali ini aku mau sharing gimana caranya konsisten menabung lewat menabung recehan. Yeay! Jadi konsisten itu emang susah banget kan, apalagi itu berkaitan sama yang namanya menabung, apalagi itu berkaitan sama uang. Ya emang agak sulit ya, karena biasanya uang itu kalau misalnya udah di tangan tiba-tiba habis aja gitu kan, kayak hilang nggak tahu kemana gitu. Nah mungkin kalau untuk langsung nabung yang gede-gede itu tuh emang agak sulit. Jadi untuk belajar bisa konsisten menabung itu kita mulai aja dari nabung recehan. Contohnya dengan dibuatnya tabungan recehan berbentuk celengan seperti ini. Ada yang mungkin lewat buku gitu kan, yang kayak notes gitu. Banyak banget seliweran di Instagram, di YouTube juga ada. Jadi terserah aja sih sebenarnya mau yang bentuknya kayak buku gitu, yang dicoret-coret dengan spidol warna-warni yang cantik, atau bentuk celengan seperti ini. Yang pertama, tentukan tujuan kamu menabung. Nah, tentu kita banyak banget tujuannya dan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nih aku kasih contoh, tujuannya adalah untuk menabung biaya nikah gitu. Ketika kita udah menentukan tujuan, jadinya kayak itu yang jadi pemacu kita untuk semangat nih, untuk kita tetap on the track gitu. Jadi jangan lupa tentukan tujuannya ya. Yang kedua, jadikan ini sebagai kewajiban. Jadi kalau misalnya kita udah diwajibkan, itu biasanya jadi kayak lebih ke trigger untuk tetap melaksanakannya walaupun kayak males-malesan atau kayak mulai tergoda gitu kan. Yang namanya kewajiban itu emang susah banget kan biasanya untuk dilakukan, tapi bakal tetap dilakukan karena kita tahu itu kewajiban. Sama kayak kita juga kerja gitu kan, kita harus wajib menyelesaikan tanggung jawab kita. Ya kayak gitu, mau kepaksa, mau capek, mau nggak ada uang atau apa segala macam, gaji udah habis, kita pasti kayak ke-trigger, ini kewajiban gue nih gitu. Jadi sama aja kayak nabung. Jadi kayak ketika kita udah punya tujuan, terus tiba-tiba kita menganggapnya sebagai kewajiban, jadi kayak makin, gue harus nabung 5.000 nih per hari. Jadi kayak itu udah tertanam di otak kita dan jadi kayak hal yang wajib, dan itu akan menuntun kita untuk konsisten menabung. Yang ketiga adalah dengan menentukan nominalnya. Jadi kalian bisa nabung 1.000-an, 2.000-an per hari, atau 5.000-an atau 10.000-an, itu terserah. Kalau celengan ini dia 5.000-an sama 10.000, jadi kayak kelang-kelang gitu loh. Jadi kayak hari ini 5.000, besoknya 10.000, besoknya 5.000, besoknya 10.000, kayak gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kayak agak susah juga ya, harus menyediakan uang-uang recehan gitu ya. Tapi karena aku ngerasa itu adalah kewajiban, jadinya pas abis jajan segala macam ada duit 5.000 atau 10.000, langsung cepet-cepet aku sisihkan gitu. Jadi kalau itu dijadikan kewajiban, terus kita udah tahu nilai mana yang mau kita jadiin tabungan, itu jadi tanpa sadar juga udah tertanam di otak kita gitu. Jadi tetapkan berapa nominalnya yang nggak memberatkan kamu, yang emang kamu mampu, dan mungkin disesuaikanlah sama gaji kalian masing-masing, pendapatan kalian masing-masing. Karena nggak bisa juga dong kalau misalnya kita menyamakan tabungan kita sama yang lainnya gitu, karena pasti beda-beda gitu. Oke, itu aja saran dari aku atau tips dari aku gimana caranya konsisten menabung. Nah, kalau saran dari aku lebih tepatnya untuk memulai menabung dengan menabung recehan, karena kalau menabung recehan kita bisa nabung tiap hari. Kalau misalnya kita nabungnya 100.000 per hari, mungkin agak berat kalau misalnya untuk gaji yang di bawah 5 juta gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ada yang menjadi tulang punggung keluarga, ada yang membiayai segala macam hal gitu. Jadi menabung recehan itu adalah solusinya, karena ketika kita nabung hal yang kecil-kecil gitu, rasanya tuh kayak nggak kerasa gitu kan, kayak ikhlas aja gitu kan. Tapi kalau yang langsung gede-gede itu emang agak sulit gitu, tergantung sama pendapatan juga sih sebenarnya ya.
Oke, ini aku udah 2 kali aku unboxing ini. Aku buka bongkar celengan karena udah penuh, ini udah kedua kalinya. Nanti setelah ini aku bakalan share pas aku nge-unboxing ini, bongkar celengan. Siapa tahu bikin kalian jadi kayak, ih seru nih gitu kan. Oke, thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye. Habis sandwich. Yeay, ini terbuka. Oh, sudah terluka. Tajam dalamnya. Gak bisa dijatuh-jatuhin. Ini sudah kedua kalinya kita bongkar tabungan. Udah penuh. Padahal kotak-kotaknya ini belum full, tapi udah penuh. Hanya duit. Nanti mau dimasukin ke tabungan. Tapi kita tukar dulu ke Indomaret. Udah setukar, langsung top up. Ih, top up siapa? Kayak kemarin biar mudah. Gak mau. Bayar 2.500. Udah apa-apa. Sayang duitnya, bisa beli telur gulung. Udah dapat satu cuma. Dapat Satu cuma, udah usah. 2.500 kan? Telur gulung 1.000. Kedua. Sebenarnya ketinggalan 30.